Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumaat yang Allah muliakan insya-Allah di dunia dan di akhirat. Salah satu daripada ayat Allah dalam surat Maryam ayat 59, dan sebelum ayat itu Allah menceritakan tentang orang-orang yang mulia, orang-orang yang taat kepada Allah, mulai dari Nabi Allah Adam sampai kepada orang-orang yang terbawa ma'anuh wa mimman hamalna ma'anuh, orang-orang yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh, kemudian disambung oleh keturunannya Ibrahim alaihi salam, keturunannya Yaqub alaihi salam, sampai kepada Rasulullah, lalu disambung oleh generasi terbaik sahabat alaihimussalam, dan kemudian disambung generasi tabi'in, tabi'in. Itu adalah generasi-generasi terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, dan itu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah ayat itu barulah Allah mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u asy-syahawat. Kata Allah, setelah zaman yang terbaik itu, maka muncullah sekelompok manusia. Khalfun itu bukan satu dua, tapi beramai-ramai, berombongan. Apa yang mereka lakukan? Adha'us salah, mereka menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, dan bukan hanya menyia-nyiakan salat, mereka juga mengikuti hawa nafsunya. Jadi Allah katakan dua perkara yang terjadi setelah orang-orang yang terbaik, iaitu akan muncul sebelum zaman ini dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hari ini diganti menjadi hari yang berada di padang mahsyar, sebelum hari pembumian, sebelum hari dihabiskan bumi ini, Allah mengatakan ada satu kelompok atau kelompok banyak yang mereka kerjanya sebelum kiamat, iaitu meninggalkan salat. Dan itu bukan dilakukan sendiri, beramai-ramai. Dan bukan hanya meninggalkan salat, mereka juga memperturutkan hawa nafsu. Dan lihatlah jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini telah berada di depan mata kita. Lihatlah betapa ramainya orang-orang yang hari ini kita mengakui berada di tanah-tanah yang baik, yang kita selalu membanggakan Aceh ini dengan kalimat Serambi Mekah, yang selalu kita bangga-banggakan bahawa urang terlebih ada herung donya. Tapi lihatlah pada waktu maghrib, berjalanlah di jalan-jalan, lihatlah kedai-kedai kopi, lihatlah simpang-simpang jalan, berapa orang yang salat, berapa orang yang meninggalkan salat. Sendirikah mereka? Tidak. Kadang-kadang satu warung meninggalkan salat, pemilik warung hanya menutup dengan tirai, lalu mematikan lampu. Di dalam punuh urang hana sembahyang. Siapakah mereka? Dari luarkah mereka? Dari tanah lainkah mereka?
Apakah mereka datang dari kelompok bukannya orang-orang yang dipelihara oleh orang tua yang saleh? Ternyata juga saleh orang tuanya. Tapi Masya Allah, hari ini telah tertinggallah salat dan ditinggalkan oleh orang secara beramai-ramai. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Akibat meninggalkan salat, apa kata Allah? Maka kemudian yang terjadi adalah beramai-ramai memperturutkan hawa nafsu. Sembayang hana, maksiat jalan. Begini keadaannya. Lalu di ujung ayat Allah katakan fasawfa yalqauna ghayya. Tunggulah nanti. Tunggulah nanti di hari kiamat mereka akan menemui ghayya. Dalam tafsir disebutkan berbagai macam makna ghayya. Salah satunya adalah lubang-lubang di dalam neraka yang diisi Allah selain daripada api, juga diisi dengan berbagai binatang yang siap melahap orang-orang yang telah meninggalkan salat dan memperturutkan hawa nafsu di dunia. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man hafaza 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan. Kata Rasulullah, barang siapa yang memelihara salat, maka sungguh Allah akan memberikan di dalam hatinya nur, cahaya. Jadi pemberian Allah pertama kepada orang yang salat adalah cahaya. Kita butuh cahaya untuk tahu melangkah. Seandainya satu rumah tidak ada cahaya lampu, maka kita pun tidak tahu ke mana arah pintu. Maka orang yang sembahyang, sabi-sabi hati dipetunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu mana halal, dia tahu mana haram. Orang yang salat, wajahnya bersih, sebersih hatinya. Orang yang salat, Allah berikan selalu petunjuk, perlindungan, keberkahan untuk mengambil keputusan-keputusan dalam sesulit apapun. Orang yang salat diberikan cahaya sabar di saat dia ditimpa musibah. Semua itu pemberian Allah kepada siapa? Yang salat, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah menyambung, selain daripada diberikannya nur, juga diberikan burhan. Burhan itu tanda bukti atau petunjuk. Burhan itulah yang menyelamatkan kita dari maksiat. Dan ini cocok dengan ayat Allah, innas salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Nabi Yusuf alaihi salam ketika dikejar oleh Zulaikha, Nabi Yusuf tahu pintu telah terkunci. Nabi Yusuf tahu kunci telah disembunyikan oleh Zulaikha. Dan Nabi Yusuf tahu dia berlari ke arah pintu pun sia-sia. Dan perlu kita ketahui bahawa Allah yang menjelaskan sendiri bahawa Nabi Yusuf alaihi salam pun mencintai Zulaikha. Dan itu tanda normalnya seorang laki-laki. Jadi bukan bermakna Nabi Yusuf tidak suka. Nabi Yusuf pun suka. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha cinta mati pada Yusuf. Yusuf pun cinta mati pada Zulaikha. Allah yang mengatakan itu. Namun ketika Zulaikha mengajaknya untuk berzina, pintu telah dikunci, suaminya telah pergi. Tidak ada sedikit pun kesempatan orang untuk mengetahui perbuatan mereka. Nabi Yusuf ditolong oleh Allah. Bagaimana kata Allah? Laula ra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat burhan dari Tuhannya, pasti dia berzina. Nah, burhan ini dalam tafsir disebutkan adalah petunjuk dari Allah. Dan itu hasil daripada salatnya, hasil daripada ibadahnya kepada Allah. Ada yang mengatakan bahawa tiba-tiba hatinya mendapatkan bisikan, jangan wahai Yusuf, rugilah selama ini engkau beribadah kepada Allah, hancurlah semua amalmu. Ada juga ahli tafsir yang mengatakan Nabi Yusuf dinampakkan Allah gambar ayahnya. Tiba-tiba nampak gambar ayahnya Yaqub alaihi salam, dan ayahnya lah yang mengatakan, jangan wahai anakku, jangan lakukan itu, rugilah ibadahmu. Begitulah burhan yang datang menolong kita. Maka orang yang salat, walaupun ada rencana berbuat maksiat, siapa yang tidak tergoda dengan seorang perempuan yang cantik, walaupun dia pelacur? Tapi ketika kita salat, ada sesuatu yang membisikkan dalam hati kita, jangan lakukan, rugilah engkau. Kalau sempat engkau mati dalam keadaan berzina, maka habislah dirimu di akhirat nanti. Engkau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bisikan-bisikan itu datang dari siapa? Burhan. Dan burhan itu siapa yang kirimkan? Adalah Allah.
Kenapa Allah kirimkan burhan untuk menjaga kita dari maksiat? Gara-gara na semayang. Maka urang-urang ronyo yang pubut judi Madinah, yang pubut maksiat ronyo, tidak ada rasa takut sedikit pun. Itu semua akibat mereka meninggalkan salat. Sehingga tidak ada pintu pagarnya sedikit pun. Jadi hanaya le ke Allah, membacut hanaya le ke Allah. Seakan-akan mereka punya orang dalam di dalam surga. Sudah berbuat maksiat habis-habisan, lalu bermohon-mohon kepada Allah untuk masuk ke dalam surganya. Jemaah maka Allah. Lalu Allah berikan jaminan ketiga bagi orang yang salat. Wa najatan. Dan Allah berikan najat, iaitu keselamatan di akhirat nanti. Dipastikan orang yang salat, setelah diperiksa oleh Allah tentang salatnya, diterima oleh Allah, maka dihitunglah semua amal yang lain. Dan insya-Allah orang yang pelihara salat, maka akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan itu adalah najat, itu adalah keselamatan. Lalu kemudian Rasulullah menyambung hadis ini dengan mengatakan, wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salat, lam yakun lahu nur, Allah tidak akan berikan cahaya kepadanya. Hatinya gelap, orangnya tidak bijaksana, bingkeng tip-tip oro, ngan perumoh tabe-tabe karu, ngan anak gaduh demampa. Tidak ada sedikit pun kebaikan. Orang benci di mana dia berada, orang tidak suka. Dengan tetangga ribut kanan kiri. Seluruh pekerjaannya hanya menghancurkan lingkungan, tidak pernah menjadi pendamai dari sebuah lingkungan. Akibat apa? Hatinya gelap, tidak bercahaya. Wa burhan, Allah juga tidak berikan petunjuk untuk menahan maksiat. Wa najatan, dan juga tidak akan selamat di hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah menakan Allah, dicabut oleh orang yang salat, mulai dari dunia keselamatan dicabut sampai di akhirat dicabut. Nah, yang paling hebat ketika Nabi mengatakan di ujung hadis, wa kana yaumal qiyamah, orang-orang yang tidak salat nanti waktu hari kiamat, maka dikumpulkan oleh Allah satu neraka bersama siapa? Kata Allah, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dengan derajat yang hasan. Jemaah mereka Allah, Rasulullah mengatakan 4 nama. Rasulullah menyebutkan 4 nama pembesar kafir. Sepanjang sejarah 4 nama ini dikenal, disebut-sebut dalam Al-Quran. Walaupun kadang-kadang tidak disebut namanya langsung, tapi turunnya ayat gara-gara mereka. Rasulullah pertama menyebutkan nama Qarun, orang yang tidak salat dikumpulkan bersama Qarun. Tentu menjadi pertanyaan, apa urusannya dengan Qarun? Kenapa orang yang tidak salat dikumpulkan dengan Qarun? Ternyata ahli tafsir hadis menyebutkan bahawa Qarun adalah orang yang lalai dengan hartanya. Qarun orang yang disibukkan dengan membangga-banggakan hartanya. Sampai-sampai Allah mengatakan, kekayaan Qarun yang melalaikan Qarun, kunci gudangnya saja itu diangkat oleh usbah, diangkat oleh orang-orang yang kuat. Imam Nawawi menjelaskan 40 orang. Ibnu Hajar mengatakan 40 orang yang kuat-kuat itu kalau mengangkat kunci gudangnya Qarun, belum sampai ke gudangnya mereka harus beristirahat berulang-ulang. Terlalu banyaknya anak kunci. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya dengan orang yang meninggalkan salat? Nabi ingin mengatakan salah satu ciri atau penyebab orang meninggalkan salat adalah mereka yang lalai hartanya. Mereka dilalaikan oleh hartanya seperti Qarun. Gaduh ngempeng. Gaduh pesapat peng sehingga tua ke semayang. Jadi dia disibukkan dengan menghitung-hitung harta sehingga dia tidak pernah nampak di barisan saf-saf salat berjamaah, tidak pernah. Orangnya kaya, orangnya punya harta luar biasa, tapi tidak salat. Jumaat pun berani dia tinggalkan. Karena kenapa? Tidak ada waktu. Dia harus pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain untuk mengurusi urusan-urusan hartanya. Maka Allah katakan, orang yang tidak salat dikumpulkan pertama dengan Qarun, yang sudah dipastikan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua, Fir'aun. Nabi sebutkan. Nabi menyebutkan Fir'aun, yaitu mereka yang meninggalkan salat karena disibukkan mengurusi kerajaannya. Fir'aun adalah orang yang sibuk dengan kerajaan. Siang malam dia memikirkan agar dia tidak dilengsarkan. Berbagai cara,
berbagai politik dilakukan agar tetap bisa berdiri di atas kerajaannya walaupun rakyat membencinya, disibukkan dengan urusan mempertahankan kerajaannya sehingga lupa dengan salatnya. Jemaah mereka Allah, maka kelompok-kelompok ini yang sibuk dengan kerajaan, sibuk dengan istana, sibuk agar urung-urung baik sampo mampu untuk dilansirkan kita, lalu kita mulai meninggalkan salat siang dan malam. Tunggulah dikumpulkan Allah bersama Fir'aun. Lalu kemudian orang ketiga yang disebutkan Nabi, yaitu Haman. Siapa Haman? Kita tahu dalam sejarah, Haman yaitu menteri atau perdana menterinya Fir'aun, dan ini adalah orang kepercayaannya Fir'aun. Lalu kenapa orang yang tidak salat dikumpulkan bersama Haman dalam neraka? Karena orang yang tidak salat, salah satu penyebabnya adalah disibukkan untuk mempertahankan kekuasaan. Kalau Fir'aun mempertahankan kerajaan yang sudah ada, orang-orang yang berbentuk sifat Haman, dia akan mempertahankan kekuasaannya. Jadi sibuk dengan cara supaya kuasanya tetap langgeng. Maka janganlah kita sampai hari ini disibukkan dengan urusan politik. Janganlah kita disibukkan dengan urusan partai sehingga kita berani meninggalkan salat di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dipastikan kita satu neraka dengan Haman. Dan yang terakhir, Nabi menyebutkan nama Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Kalau kita baca sejarah, Ubay bin Khalaf adalah pembesar Quraisy, orang kaya, pekerjaannya berdagang, dan dia satu-satunya manusia di bumi ini yang pernah dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah membunuh satu pun dari kafir. Dalam perang apapun selalu sahabat yang maju di depan untuk membunuh. Tapi Ubay bin Khalaf dibunuh langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melesatkan tombak dan terkena sedikit kulit di lehernya, dan dia mati dalam luka itu. Satu-satunya manusia yang pernah dibunuh oleh Rasulullah adalah Ubay bin Khalaf. Dia seorang pedagang kaya dan kerjanya menghina-hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya sehingga Nabi mengatakan orang tidak salat dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf dalam satu neraka? Pekerjaan Ubay bin Khalaf adalah berdagang. Ahli tafsir hadis menyebutkan orang-orang yang disibukkan dengan perdagangannya. Hana tup-tup kedai, hana piuh-piuh bak wing becak, hana piuh-piuh bak butnya butji yang mentukang hana piuh. Yang supir-supir L300 tidak pernah berhenti untuk salat. Siang malam sibuk di jalan, disibukkan berdagang, baik jual beli langsung dengan barang atau jual beli jasa. Kasibuk ngenyan, hanali geduro, hanali gedoho arah kiblat. Maka mereka dikumpulkan satu neraka dengan Ubay bin Khalaf. Maka berhati-hatilah kita yang punya perdagangan. Menyokat truk bawa teh semayang, tutuplah. Jangan ragu, jangan mengira 15 minit kita kehilangan pelanggan. 15 menit itulah Allah mencurahkan rezekinya, segala-gala keberkahannya. No nyo na yang ya tup kedai gara-gara takut na 5 truk 18 menitnya. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, inilah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan jadi kita orang-orang yang meninggalkan salat di akhir zaman. Bertemulah dengan Allah ketika nyawa ini dicabut oleh malaikat maut. Bertemulah dengan Allah setelah melakukan salat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, dan mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat kepada kita. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقيموا الصلاة.